Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqal min husnul khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat semalaman suntuk. Mulai isya sampai subuh ini pasahaparna orang bayang, pahalanya berpahala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu 'alaikum bil hisab qada." Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemayan gitu amal. Yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah, dihitung. Karena subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh, sembahyang maghrib, baca Quran, ini itu alhamdulillah. Oh tadi aja berbuat dosa di sini astagfirullah wa atubu, kita hitung dahulu. Karena di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisaplah aku di akhirat hisap yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, pian berdoa apa tadi? Ya Nabi supaya hisap itu mudah kena di akhirat. Nah, kada disulitkan oleh Allah. Hisab secara umum aja, kada hisab nang detail, kada hisab secara global. Nyaman lah kas, kalau tunggu bijian dihitungi, bah susah payah kita. Nah itu untuk menghadapi hisab yang mudah. Yang keenam yang kita mesti lalui, al-mizan, timbangan. Habis dihisab, ditimbang amal. Nah ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa bi isyatir radiyah, orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang timbangan amalnya kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah lalu kita disuruh mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan ini. Amal ibadah taat kada kehitungan banyaknya, wirid zikir, macam-macam zikir, macam-macam amalan, wirid ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan kada mayu waktu, kada mayu umur. Buku amalan kayak ini kandalnya nah. Baca sebenarnya hari kada mayu waktu. Nah lalu kita disuruh memilih. Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan, mana yang paling perlu diutamakan. Karena semua kan kada mampu manusia. Nah Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqal min husnul khuluq." Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah ini membantu kita. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wa ma husnul khuluq, apa garang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, tasilu man kata'ak, engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita
memaafkan orang yang menzalim kita, orang pernah menampiling kita, atau orang pernah mengambil harta kita, kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat semalaman suntuk. Mulai isya sampai subuh ini persahabat orang bayang, pahalanya berpahala. Tapi mana kena ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah, wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya, membantu untuk timbangan amal kebaikan. Inya ni mau tempe di warung ada zombie hari minum kita, padahalnya orang sugih tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan minum. Nah, jadi kalau kita masuk baik akhlak, orangnya seumuran dia bayari aku makan nih hari ini aku bayariakan, cuma berapa makan bayari, padahal ini kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah tapi kita bayari makannya, itu namanya wa tu'ti man haram. Nah pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah nang memberi kita makan itu. Nah ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabat-martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya, ya ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih, dicari-cari mana amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah ditimbang amal terakhir, bila selamat di sini surga dah, sirat titian siratal mustaqim. Bila kawan barang selamat dah, bila gugur ke neraka. Nah ini persiapan akhir. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling selamat di titian itu orang yang sangat cinta kepada keluargaku dan sahabat-sahabatku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, makin kita cinta kepada sahabat Nabi, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, kada akan tergelincir ke sana. Itu salah satu sangu kita untuk supaya selamat bisa menyeberang titian siratal mustaqim. Nah sampai nyebarang dah surga sudah, surga. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Muhsi, kita mesti menghitung bekal kita di akhirat sesuai dengan tahapan-tahapan kita tadi, sesuai dengan apa-apa yang diperlukan dalam tahapan-tahapan itu. Kalau kita bersedia dalam dunia dengan sesuai demikian tadi, kita akan mulus sampai ke dalam surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian 59 Al-Mubdi'u, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.